Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan para pengurus Masjid Al-Ibadah, khusus pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani, dan juga para tokoh masyarakat, para hujjaj, ibu-ibu sekalian dan remaja. Syukur alhamdulillah malam hari ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan juga dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab An-Nasihatud Diniyah karangan Syekh Abdullah Al-Haddad, yaitu halaman 70 dari bawah baris ke-10 pada kalimat wa qala Ibnu Abbas. Hadirin, ini melanjutkan judul yang telah dibahas sebagian, bahwa kita ini di dalam melaksanakan ajaran agama Islam haruslah kita juga memperhatikan masalah makan, pakaian, tempat tinggal, pendek kata sandang, pangan, papan, itu sangat dan perlu diperhatikan. Nggak cukup kita hanya giat beribadah sholat, entah itu juga puasa sunat, atau umroh, atau haji, bersedekah, tapi masalah halal haram kita kurang memperhatikan. Ini saudara-saudara yang kurang pas ini. Jadi halal haram sangat dan mesti diperhatikan, karena kalau tidak nanti akan menyangkut sholatnya. Bisa jadi sholatnya sah menurut aturan, karena dia sudah melaksanakan syarat sholat, sudah melaksanakan rukun-rukun sholat, tetapi dia misalnya makannya yang haram, atau bajunya dibeli dari yang haram, bisa-bisa sholatnya tidak diterima. Walaupun sah dan gugur kewajiban, tapi pahalanya enggak ada, karena pada dirinya, di dalam tubuhnya ada barang haram. Pada pakaian yang dikenakan juga pakaiannya dibeli dari duit yang haram. Ini sangat keliru, ya. Maka di sini ada perkataan Ibnu Abbas ini. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Berkata Abdullah bin Abbas, la yaqbalullahu sholatam mri'in. Allah tidak menerima salatnya seseorang wa fi jawfihi luqmatu haramin, sedangkan di dalam perutnya ada sepotong makanan yang haram. Ini perkataan sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Abbas. Pasti perkataan dia pasti ada dasarnya, enggak sembarangan. Dia kan murid langsung Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau berkata ini Abdullah bin Abbas tidak diterima. Maksudnya enggak ada pahalanya. Tetap secara hukum fiqh sah, bila mana orang sholatnya terpenuhi syaratnya. Dia dalam keadaan suci dari hadas kecil, juga suci dari hadas besar, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, begitu. Kemudian sholat dilaksanakan rukun-rukunnya, dijauhkan dari segala yang membatalkannya. Menurut hukum sah sholatnya, gugur kewajibannya. Tapi yang ditanya kedua, apakah ada pahalanya atau tidak? Di situ saudara-saudara, bisa jadi nggak ada pahalanya. Karena apa? Seperti tadi yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, dia makannya sembarangan. Tadi Abdullah bin Abbas mengatakan itu di dalam perutnya sepotong yang haram. Itu masih kecil kan? Apalagi sepiring yang haram lagi. Atau sebakul kali saudara-saudara. Ini parahan lagi udah. Iya, bukan tiap hari makan sebakul. Baik saudara-saudara. Kemudian ini ada lagi nih, tadi perkataan Abdullah bin Abbas,
Nah sekarang perkataan Abdullah bin Umar, anak putra Umar bin Khattab, ya, putra atau anak Umar bin Khattab. Beliau berkata ini, wa qala ibnu Umar, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lau shallaitum hatta takunu kal hanaya, seandainya kamu sholat sehingga menjadi belakangmu seperti busur. Kenal busur? Ya, untuk memanah itu ya, ada anak panah, ada busur begitu ya. Nah ini digambarkan oleh Abdullah bin Umar, seandainya kamu sholat melulu, akhirnya melengkung ini punggung belakangnya ini, kebanyakan sholat begitu jadi melengkung ya, kenal melengkung itu ya. Kemudian wasumtum hatta takunu kal autar, dan kamu berpuasa sunat sampai tubuh kamu seperti tali busur alias ceking. Puasa mulu, ceking, sembahyang mulu, bengkok tubuhnya. Ini saudara-saudara, apakah diterima ini? Ini orang semangat banget ibadahnya. Nah kata Abdullah bin Umar, lam yataqabbal dzalika minkum illa biwara'in hajizin. Allah tidak terima yang demikian itu dari kamu kecuali dengan warok. Warok yang mencegah dari yang haram, warok yang mencegah dari yang subhat. Maksudnya saudara-saudara bahwa orang boleh aja ibadah dibanyakin. Entah itu sholat, yang wajib lain, yang sunat lain. Diboleh banyakin, puasa sunat, Ramadan dikerjakan, Senin Kemis dikerjakan. Tapi dia sembrono dalam masalah mencari duit. Yang haram diambil juga saudara-saudara. Ini entar tuh barang yang haram ya dimakan ya, dari uang yang dihasilkan dari yang haram untuk beli nasi, nasinya ikut haram ya, beli lauknya ikut haram, beli baju semuanya lah dipakai buat sembahyang, akhirnya luar dalam yang haram melulu. Akibatnya katanya sholatnya yang tadi banyak banget, puasanya yang banyak banget tidak diterima. Itu kan menyeramkan saudara-saudara, dan memperhatikan itu. Maka yang paling pokok makan perlu kita perhatikan ya. Cari rezeki yang halal ya. Biarinlah rezeki yang halal dikit ya. Kalau banyak haram, syukur-syukur sih banyak yang halal kan begitu. Jadi ini pentingnya makan yang halal ya. Jadi dikatakan lam yataqabbal dzalika minkum, Allah tidak menerima yang demikian itu. Ibadah puasa kamu sampai tubuh kamu ceking, ibadah sholat kamu sampai tubuh kamu melengkung begitu, tidak diterima dari kamu illa kecuali biwaroin. Waro itu adalah orang yang menjauhkan dari yang haram, bahkan berusaha menjauhkan dari yang subhat, yang abu-abu, yang remeng-remeng begitu ya. Dijauhkan juga itu. Illa biwaro'in hajizin, kecuali dengan waro' yang bisa mencegah dari yang haram dan yang subhat. Waqala, dan juga wayuqalu, dan dikatakan. Maksudnya ada perkataan, ada ungkapan di dalam kitab Taurat. Wa yuqalu inna fit Taurat, dan dikatakan ada ungkapan dalam kitab Taurat, malam yubali min aina mat'amuhu lam yas'alillaha min ayyi abwabin nari adkholah. Artinya siapa-siapa yang enggak peduli, man lam yubali, dia enggak peduli, min aina mat'amah, dari mana tuh makanannya, dia enggak pikirin. Yang penting gegares, yang penting enak begitu. Mang gue pikirin apakah halal, apakah haram, cuek gitu dia ya. Nah orang yang cuek dari makanannya, masih bodoh dari mana aja, maka nanti di akhirat katanya kamu jangan tanya Allah tuh, kamu akan dimasukin pintu neraka yang mana aja oleh Allah begitu. Maksudnya bisa jadi Allah masukin dia ke pintu neraka yang paling dahsyat, yang paling menyeramkan, yang paling keras hukumannya ya. Jangan kamu tanya tuh Allah, ya Allah kenapa saya masuk neraka dari pintu ini nih yang jelek ini berbahaya, apa nggak enak ini pintu kan begitu. Pintunya aja udah nggak enak saudara-saudara, belum masuk ke dalamnya itu lebih parah lagi begitu
pintunya aja udah nggak enak. Maka katanya dulu di dunia dia nggak peduli, di dunia dulu dicuek, nggak peduli makan dari mana dia nggak mau tahu begitu. Nah nanti di akhirat lu jangan tanya Allah dah, kalau Allah masukin kamu dari pintu yang paling menyeramkan, yaitu menuju ke neraka. Ya. Begitu saudara-saudara. Jadi kita harus peduli, ya, harus memperhatikan makan kita. Artinya ya carilah sumber uang yang halal. Ya. Memang ada yang bilang mau cari yang halal, yang haram aja susah. Ente yang ngomong tuh. Yang haram susah para hadirin. Kenapa yang haram susah? Saya mau nyolong ketangkap duluan, bagaimana mau gampang? Saya mau lagi mencuri. Iya, OTT langsung, operasi tangkap tangan. Begitu. Mau cari yang halal, susahan lagi. Itu omongan orang yang gak peduli, saudara-saudara. Jangan didengerin tuh omongan. Ya, dengar boleh, pakai jangan. Ya. Yang kita pakai itu omongan yang halal banyak, begitu. Yang haram juga banyak. Yang halal masih banyak. Ya. Jalan menuju yang halal banyak terbuka. Asal kita mau, saudara-saudara ya. Asal kita mau, begitu ya. Kemudian nih selanjutnya waqala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berkata Sufyan Ats-Tsauri, ulama zaman dulu ini. Beliau mengatakan matsalul ladzi yunfiqu fi taatillahi minal haram. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di dalam taat kepada Allah. Maksudnya dia bersedekah misalnya. Dia memberikan sumbangan, dia beramal jariah gitu. Pokoknya dia berinfak lah. Ya, jadi perumpamaan orang yang berinfak di dalam taat kepada Allah, tapi infaknya minal haram. Sumbernya tuh uangnya dari sumber yang haram. Walaupun dipakai buat bersedekah, itu nggak ada gunanya saudara-saudara. Yang bagus bersedekah dari duit yang halal. Yang dulu pernah kita katakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci alias yang halal. Maka kalau ada orang berinfak ya dengan tujuan beribadah, dengan tujuan taat kepada Allah, tapi sumber uangnya dari yang haram, ini bagaikan apa? Nih lihat nih. Dikatakan mislul ladzi yaghsilu saubal mutanajjis bil baul. Ini diumpamain seperti orang mencuci pakaian yang kena najis. Anggap ada orang pakaiannya kena najis ya, entah itu kotoran hewan misalnya. Kemudian dicuci dengan air kencing. Apa ya kira-kira? Apakah bikin bersih? Apakah bikin belepotan tuh najisnya? Iya double, bikin banyak. Begitu. Maksudnya begini, orang tuh berinfak kan ingin mengharapin pahala untuk mencuci dirinya dari dosa. Orang bersedekah ini supaya dosanya habis begitu, supaya dosanya hilang. Berarti itu dia berinfak untuk membersihkan diri. Ya, di samping ngarepin pahala begitu. Tapi sekarang untuk membersihkan diri pakai air najis, bikin najis saudara-saudara. Nah, itulah diumpamakan ada pakaian kena najis, ya, anggaplah kotoran hewan dicuci dengan air kencing. Anggap kencing manusia misalnya, ya bukan bersih, malah nambah najisnya. Inilah saudara-saudara gambaran ulama-ulama dulu supaya kita paham, ya, supaya kita mengerti tentang posisi barang yang haram itu, sumber yang haram itu biar kita tahu posisinya. Artinya dipakai buat ibadah juga percuma. Pakai buat bersedekah, anggap ada orang rajin bersedekahnya, kesana kemari, siang malam, malam siang, tapi dari duit yang haram, nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya saudara-saudara ya, begitu. Itulah perkataan Sufyan Ats-Tsauri, masalul ladzi yunfiqu fi ta'atillahi minal haram, perumpamaan orang yang mengeluarkan ya di dalam taat kepada Allah, mengeluarkan harta yang haram. Mislul ladzi yaghsilu saub, seperti orang yang mencuci pakaian, al mutanajjis yang kena najis dicuci bil baul
dengan kencing. Intaha, selesai itu. Kutipan dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Nah, di sini ada komentar dari Syekh Abdul Haddad, pengarang kitab. Apa yang dibilang? Wadzalika la yutahhiru tsawb. Cara yang demikian itu nggak bakalan membersihkan pakaian. Wong kena najis dicuci dengan najis, bagaimana mensucikan? Makin najis katanya. Nih dikatakan walakinnahu yazidu fi najasati, tetapi malah bertambah najisnya. Jadi inilah yang paling pokok saudara-saudara dalam hidup. Ya, bukan ini hal yang sekunder, hal yang kecil, ini hal pokok ini, hal pokok. Ya. Di masa-masa sekarang kadang-kadang orang nggak begitu perhatiin ini. Jadi mereka semangat ibadah, giat betul-betul, tapi masalah keuangan nggak peduli. Ya. Kemudian ini dinukil perkataan-perkataan ulama, mulai dari perkataan Nabi, terus perkataan sahabat, perkataan tabi'in begitu. Perkataan ulama-ulama dahulu. Ya, nah ini diantaranya berkata Abdullah bin Mubarak. Wa qala Ibnul Mubarak. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, raddu dirhamin min subhatin ahabbu ilallahi minat tasadduqi bi mi'ati alfi dirhamin wa mi'ati alfin hatta adda sitta mi'ati alfin. Maksudnya ini Abdullah bin Mubarak ini ingin menjelaskan istilahnya yang haram memang dijauhkan, yang subhat kalau bisa jauhin juga. Ya, tapi zaman sekarang nih subhat agak susah dijauhin. Ya. Kan subhat itu para hadirin dia haram kagak, halal pun kagak begitu. Dia di tengah-tengah begitu. Ya. Jadi ada hadis demikian memang al halalu bayyinun begitu. Halal itu jelas ada dalilnya. Ini grup halal. Wal haramu bayyinun. Yang haram juga jelas dalilnya. Ini grup yang haram. Nah ini yang tengah-tengah nih. Ya, di mau tarik ke halal, ya. Enggak kena, mau ditarik ke haram, enggak kena juga. Akhirnya dinyangsrang tengah-tengah begitu. Nah itu subhat itu. Sebaiknya tinggalkan. Sebaiknya, saya bilang sebaiknya. Emang enggak wajib? Enggak wajib. Maka tuh kita makan yang subhat hukumnya makruh. Hukumnya makruh, dibenci. Belum sampai dosa begitu. Karena enggak pasti haramnya. Enggak pasti haramnya saudara-saudara ya. Dia remeng-remeng begitu. Subhat. Memang misalnya ini yang paling gampang aja dah. Ya kadang-kadang kita sering dibagi oleh seseorang, makanan kah, kue kah begitu. Nah orang ini yang memberi, dia punya sumber uang yang halal, punya sumber uang yang haram. Kita dibagi, kita kan nggak tahu ini yang dibagi ini apakah dari sumber yang haram, apakah sumber dari yang halal. Nah inilah yang subhat contohnya. Kita nggak tahu, kalau dibagi dari sumber yang haram, ya emang haram tulen itu. Misalnya saya habis mencuri 5 ikat, 5 juta dah 5 ikat. Saya bagi Anda, cepet, saya bilangin tadi saya mencuri dapat nih 5 juta. Saya bagi-bagiin sejuta misalnya. Anda terima kasih, ya sama-sama haram semua itu. Ya saya bilangin dan Anda tahu bahwa uang yang saya bagi itu dari uang yang haram. Ya. Nah saya mencuri 5 juta, saya diam-diam aja, saya bagi-bagiin. Sedekah, Anda enggak haram. Anda menerimanya subhat, remeng-remeng. Anda enggak tahu, saudara enggak tahu itu. Secara pasti saudara enggak tahu. Ya nanti yang pikul saya sendiri udah. Jadi itu subhat itu, meragukan ya, meragukan. Sebaiknya yang subhat tinggalkan. Sebaiknya begitu, cuman agak susah memang. Ya, susah itu meninggalkan yang subhat. Nih ada perkataan Abdullah bin Mubarak nih. Wa qala Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, raddu dirhamin. Ya, ngembaliin 1 dirham min subhatin dari yang remeng-remeng itu. Ya, mengembalikan 1 dirham. Anggap saya punya 1 dirham. Nih kayaknya subhat ini. Udah saya buang atau kemana kayak saya kasih
ya, atau saya pulangin kepada yang ngasih. Cuman kalau kita mulangin kepada yang ngasih ini kurang adab jadinya, nggak bagus para hadirin. Ya, ada orang kita tahu mang duitnya dari yang halal ada, yang haram pun ada, dibagi kue kita, jangan pulangin lagi, nggak boleh begitu. Udah terima aja. Ntar Anda boleh nggak makan, kasih kucing ke? Begitu. Kalau dipulangin lagi, ini namanya kurang adab ini. Ya, jadi biarkanlah begitu ya. Nah ini katanya menolak atau mengembalikan 1 dirham yang subhat ahabbu ilallah, itu lebih Allah cintai minat tasadduk daripada bersedekah bimi'ati alfi dirhamin, dibandingkan bersedekah yaitu 100.000 dirham. Mendingan pulangin, kita ini punya subhat ini 1 dirham pulangin atau kembalikan atau buang bagaimana kayak, daripada kita bersedekah 100.000 dirham. Ini diulang-ulang nih. Tadi kan bimi'ati alfi dirhamin, bandingkan tadi kita mulangin 1 dirham yang subhat kan lebih baik daripada bersedekah yang halal. Bersedekah yang halal sebanyak 100.000. Ya, kemudian lagi wa mi'ati alpin, sebanyak lagi 100.000. Wa mi'ati alpin, sebanyak lagi 100.000. Hatta ada sampai Abdullah bin Mubarak menyebutkan, menghitungnya tuh semuanya sita mi'ati alpin, 600.000. Jadi maksudnya nih ada punya duit 1 dirham cuman subhat begitu, sama punya duit yang halal banyak begitu. Ya, sekarang biarlah yang subhat saya ambil, kan saya mau sedekah tuh 600.000 dirham. Itu salah katanya, lebih baik lu buang itu atau lu kasih siapa ke 1 dirham daripada sedekah 600.000. Jadi lebih baik menyelamatkan diri, lebih baik menyelamatkan diri dari subhat. Ya. Kalau kita memang punya subhat, kalau kita merasa kita punya subhat, daripada kita bersedekah, mendingan nyelamatin diri, kita keluarin udah ya, uang yang kira-kira dari hasil subhat, saya mau taubat dah begitu, mau lurus selurus-lurusnya. Tapi Anda boleh juga menyimpan yang subhat, karena saya bilang tadi yang subhat belum haram, ya, dia makruh, dibenci, ya, dibenci. Itu saudara-saudara gambaran subhat. Ya, memang kelas tinggi orang ogah tuh yang subhat, orang-orang yang memang warok banget, orang-orang yang pengen bersih banget. Itu yang haram dijauhin sejauh-jauhnya, yang subhat dijauhin juga. Kalau kita ya hajar juga kali dah. Oh dikata apa? Orang kasih kue ambil, udah ambil aja udah. Yang nggak boleh kan kita dikasih dari yang haram. Diberitahu nih gue boleh korupsi, gue bagiin lu, mau gak? Mau. Ini kacau semua ini. Kacau semua ini. Kalau nggak dibilangin, dia yang tanggung, biarin. Ya. Begitu saudara-saudara. Ini ngomong-ngomong ada musyawarah ini. Terusin lagi. Saya ngikutin ketua udah. Terusin apa? Dikit lagi terusin. Enggak apa-apa saya. Ya udah sini. Ya. Hadirin saudara-saudara, ya memang pengajian kita emang enggak banyak ya, sedikit saja. Tapi itu hal yang penting tadi yang saya sampaikan. Yang penting kan kita pakai itu ya, bahwa jauhkan sejauh-jauhnya yang haram. Kalau kita nggak tahu, tanya yang ngerti. Apakah ini sumber uang dari yang haram? Apakah sumber uang dari yang halal? Tanya begitu. Ya, kalau perlu pakai beberapa pendapat, tanya lagi. Pasti yang ditanya ulama yang ngerti, jangan ulama yang sembarangan. Kacau kalau begitu. Ya. Supaya kita bersih, saudara-saudara. Ya. Itulah kesimpulannya pelajaran pada malam hari ini, berusaha menjauh dari yang haram, kalau bisa menjauh dari yang subhat. Kita hanya puas dengan yang halal tulen, yang halal saja. Inilah saudara-saudara ya,
apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, ini ketua masjid dan panitia ingin bermusyawarah kepada para hadirin nih, ya, tentang akan diadakannya acara maulid begitu. Ya. Saya persilahkan kepada sang ketua ini. Ya.